Seorang veteran perang kembali dari medan perang bersama anjing gembala Jermannya yang setia, Duke, hidup dari gaji ke gaji di bawah terik matahari musim panas. Suatu siang yang panas terik, Duke tiba-tiba berlari ke belakang sebuah restoran pinggir jalan, menggonggong dengan panik. Di sana, di balik pintu belakang, berdiri seorang gadis tanpa alas kaki mengenakan gaun pudar, rambutnya kusut dan matanya penuh ketakutan. Dalam dekapannya, ia memeluk seorang anak laki-laki berusia 2 tahun yang tampak mengantuk, pipinya penuh dengan kotoran dan keringat. Suaranya bergetar saat dia berbisik, "Tolong, aku akan mencuci piring, asalkan kita tetap bersama." Dia tidak mengenalnya, tidak tahu ceritanya, tetapi saat itu dia mengerti bahwa gadis itu tidak punya tempat lain untuk pergi dan seseorang di luar sana akan melakukan apa saja untuk mengambil adiknya. Sore hari, panas di Riverside, Montana, menekan seperti tangan yang berat. Sinar matahari mengalir melalui kabut putih, berkilauan di atas aspal Main Street yang retak, membakar ket toko yang pudar dan mengubah trim logam mobil yang diparkir menjadi terlalu panas untuk disentuh. Udara berbau sedikit minyak panas, yang berasal dari Mel's Diner, tempat kota kecil di mana semua orang tahu nama semua orang dan di mana kipas langit-langit berputar malas melawan panas musim panas yang menyesakkan. Jack Miller, 45 tahun, berjalan menuju restoran dengan langkah mantap seorang pria yang belajar menghemat kekuatannya dalam kondisi yang berat. Dengan tinggi 6 kaki, bahu lebar dan tubuh yang kokoh karena bertahun-tahun mengabdi di militer, Jack masih membawa dirinya seperti seorang marinir, bukan dengan kesombongan tetapi dengan kesiapan yang waspada. Rambutnya, yang dulunya coklat tua, dihiasi dengan uban dan wajahnya yang kecoklatan menanggung kerutan bertahun-tahun di bawah langit yang keras. Sebuah bekas luka tipis di tulang pipi kanannya menangkap cahaya, pengingat permanen tentang sepersekian detik di Afghanistan, ketika keberuntungannya bertahan tetapi bisa saja habis. Dia adalah pria dengan kebiasaan tenang, tipe orang yang menundukkan kepalanya saat makan, bahkan saat makan sendirian, menggumamkan doa di bawah napasnya. Iman telah menjadi jangkarnya selama penempatan di pos-pos terpencil yang sunyi di mana harapan terasa jauh. Tetapi tidak ada doa yang menghentikan hal-hal yang menghancurkannya, teman-teman yang telah dia kubur, malam-malam ketika dia terbangun karena hantu, hari ketika istrinya Anna pergi. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengenalnya, yang bisa melihat melewati topeng tentara ke pria di bawahnya. Tetapi setelah bertahun-tahun hidup dengan kesunyiannya, langkahnya yang gelisah dan tatapan 1000 yard yang tidak bisa dia hilangkan, dia pergi. Mereka tidak pernah memiliki anak. Ketiadaan itu telah menjadi luka yang sunyi dan tak terucapkan, yang telah dia pelajari untuk hidup dengannya tetapi tidak pernah sepenuhnya menerimanya. Sekarang satu-satunya hal yang konstan dalam hidupnya adalah Duke. Duke, seekor anjing gembala Jerman berusia 6 tahun dengan bulu hitam dan coklat muda berjalan di sampingnya. Kerangka otot anjing itu bergerak dengan kontrol yang lancar, mata gelapnya memindai segala sesuatu di depannya. Duke dulunya adalah anjing pekerja militer, yang dilatih untuk mendeteksi ancaman sebelum menjadi mematikan. Lebih dari 1 kali dia menyelamatkan nyawa Jack. Sekarang dia sudah pensiun, tetapi masih waspada, masih menjadi mitra Jack dalam perang yang lebih tenang, bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Mereka melangkah ke Mel's Diner di mana suara dengungan unit pendingin udara tua bertemu dengan dentingan peralatan makan di atas piring. Sarah, pelayan yang bertugas, adalah seorang wanita tinggi dan ramping berusia pertengahan 40-an, rambut coklat kemerahan diikat ke belakang menjadi sanggul berantakan, kulit pucat dihiasi dengan bintik-bintik. Dia membawa dirinya seperti seseorang yang telah melewati tahun-tahun sulit tetapi terus bergerak maju, membesarkan 2 anak sendirian sambil menyeimbangkan tagihan. Dia menuangkan segelas es teh untuk Jack bahkan sebelum dia bertanya, "Panas hari ini?" katanya, sambil menggeser gelas itu ke arahnya. Jack mengangguk kecil sebagai ucapan terima kasih, duduk di konter sementara Duke berbaring di kakinya, terengah-engah ringan. Dia baru saja menyesap ketika kepala Duke terangkat tajam, telinga anjing itu tegak ke depan, lubang hidungnya melebar. Jack telah melihat tatapan itu terlalu sering untuk mengabaikannya. Itu adalah tatapan yang dimiliki Duke beberapa detik sebelum menemukan bahan peledak tersembunyi di luar negeri. "Ada apa, Nak?" gumam Jack. Sudah bersiap-siap, Duke bangkit, otot-ototnya tegang dan berjalan menuju bagian belakang restoran. Jack berdiri, meletakkan gelasnya dan mengikuti. Panas di luar menghantamnya seperti dinding, tetapi Duke tidak ragu-ragu. Dia mendorong pintu belakang hingga terbuka, menyelinap ke gang sempit di belakang restoran. Dan saat itulah Jack melihatnya. Seorang gadis kecil berdiri di seberkas naungan di dinding bata, tidak lebih dari 8 tahun, rambutnya yang pirang kusut menempel lembab di pelipisnya, gaun sundres kuningnya yang pudar tergantung longgar di atas bingkai yang terlalu kurus untuk usianya. Kaki telanjangnya menghitam karena kotoran, lututnya lecet.
Dalam dekapannya, dia memegang seorang anak laki-laki, paling banyak berusia 2 tahun, kepalanya berat di bahunya, pipinya yang memerah berlumuran keringat dan kotoran. Matanya, lebar, waspada dan sangat biru, beralih dari Duke ke Jack. Dia bisa melihatnya mencoba mengukur mereka, keduanya menimbang apakah mereka adalah ancaman atau garis hidup. Pelatihan Jack menyuruhnya untuk mendekat dengan hati-hati, bukan karena dia berbahaya, tetapi karena dia rapuh dan ketakutan. Anak-anak bisa menutup diri secepat pria yang berpengalaman dalam pertempuran di bawah tembakan. Dia berjongkok sejajar dengannya, menjaga suaranya tetap rendah. "Hai," katanya lembut. "Siapa namamu?" Dia menggeser anak laki-laki itu lebih tinggi dalam pelukannya, lengan kecilnya gemetar karena usaha itu. "Lily," bisiknya. "Ini Ben." Jack mengangguk, memperhatikan bagaimana bahunya yang kurus bergetar dan dagunya terangkat pada saat yang sama, campuran rasa takut dan penolakan seorang anak. Dadanya sakit tak terduga. Dia pernah melihat ini sebelumnya di zona perang dan kamp pengungsi. Anak-anak dipaksa untuk tumbuh terlalu cepat, anak-anak yang belajar bahwa bertahan hidup berarti tawar-menawar. Kemudian suaranya, lembut tetapi mendesak, memotong udara yang berat, "Tolong, aku akan mencuci piring, asalkan kita tetap bersama." Sesaat Jack tidak bernapas. Kata-kata itu menghantamnya dengan kekuatan ingatan menjadi muda dan tak berdaya, merindukan seseorang untuk berjanji bahwa mereka tidak akan pergi. Itu bukan permohonan untuk amal, itu adalah transaksi, kesepakatan yang dia pikir harus dia buat untuk melindungi apa yang paling penting baginya. Di dalam, sesuatu dalam diri Jack bergeser. Dia tidak mengenal anak-anak ini, tidak tahu cerita mereka. Tetapi saat itu, berdiri di gang dengan Duke di sisinya dan gadis ini memeluk adiknya. Seolah-olah dunia mungkin merenggutnya, Jack merasakan sumpah marinir tua itu bangkit di dadanya. Jangan tinggalkan siapapun. Perjalanan kembali ke tempat Jack membawa mereka menyusuri jalan kaunti yang tenang, cahaya akhir musim panas miring keemasan melalui pohon kapas. Di kursi penumpang, Lily duduk kaku, lengannya melingkari Ben seolah-olah dia bisa menghilang jika dia melonggarkan cengkeramannya. Kepala Ben bersandar di lekukan lehernya, tinju kecilnya mencengkeram kain gaunnya. Duke naik di bak truk, sesekali menjulurkan kepalanya melalui jendela belakang yang geser untuk memeriksa mereka. Jack terus menatap jalan, menyadari setiap suara kecil di kabin, ritme dangkal napas Ben, desiran lembut saat Lily bergeser untuk membuatnya nyaman. Dia tidak menekannya untuk mendapatkan jawaban. Tahun-tahunnya di marinir telah mengajarinya bahwa kesunyian bisa menjadi semacam perisai. Rumahnya adalah kabin berpihak cedar sederhana di tepi kota, dibangun beberapa dekade lalu oleh kakeknya. Sirap atapnya pudar, pagar berandanya terkelupas dan sebuah kursi goyang duduk miring di dekat pintu depan. Dia memarkir truk di jalan masuk kerikil dan melompat keluar, menunggu Duke melompat turun sebelum membuka pintu Lily. "Masuklah," katanya lembut. "Tidak banyak, tapi aman." Di dalam kabin sederhana tetapi bersih. Perapian batu besar mendominasi ruang tamu, raknya dipenuhi dengan foto-foto lama, sebagian besar pemandangan dan beberapa dengan Jack berseragam, lengannya melingkari pria yang namanya masih dia bawa dalam doanya. Aroma pinus dari papan lantai, bercampur dengan aroma samar bubuk kopi dari panci pagi. Mata Lily melesat berkeliling mengamati sofa yang usang, rak buku yang penuh dengan novel bertelinga anjing, jahitan silang berbingkai dari doa bapak kami yang tergantung di atas meja makan. Ben sedikit menggeliat, matanya setengah terbuka, dan Duke menepuk-nepuk untuk mengendusnya dengan lembut sebelum berbaring di karpet di dekatnya. Jack berjongkok, jadi dia sejajar dengan mata Lily. "Mengapa kamu tidak duduk dengan Ben di sofa? Aku akan mengambilkan kalian berdua sesuatu untuk diminum." Di dapur, dia menuangkan 2 gelas air dingin, kondensasi langsung terbentuk di sisinya. Ketika dia kembali, Lily telah menggeser Ben ke pangkuannya, memegang cangkir dengan kedua tangan setelah Jack menyerahkannya. Dia minum dengan cepat, lalu membantu Ben menyesap beberapa teguk kecil. Hanya setelah mereka tampak sedikit lebih nyaman Jack duduk di seberang mereka. "Lily," katanya lembut. "Aku tidak akan memaksamu. Tetapi jika kamu ingin memberitahuku di mana kamu berada, itu mungkin membantuku menjagamu tetap aman." Dia ragu-ragu, melirik Duke seolah menimbang apakah anjing itu juga mendengarkan. Akhirnya dia berkata, Kami dulu tinggal bersama Mama dan Ayah, tetapi setelah kecelakaan itu mereka mengatakan Mama pergi ke surga dan Ayah juga. Kemudian orang-orang datang dan menempatkan kami di sebuah rumah dengan anak-anak lain, lalu rumah lain, lalu rumah lain. Beberapa orang baik tetapi mereka mengatakan mungkin aku harus tinggal di satu tempat dan Ben di tempat lain.
Dagunya bergetar tetapi dia memaksakan kata-kata itu keluar. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Jack merasakan dadanya menegang. Kamu pernah berada di lebih dari satu rumah asuh? 4, katanya pelan. Kami tidak pernah membongkar tas kami karena kami tidak tinggal lama. Ben menggumamkan sesuatu ke bahunya, terlalu pelan untuk dimengerti, dan dia menghaluskan rambutnya. Jack tidak mengatakan apa yang dia pikirkan, bahwa tidak ada anak yang harus belajar menghitung rumah alih-alih hari ulang tahun. Alih-alih dia berdiri dan berkata, bagaimana kalau makan malam? Aku bukan koki mewah, tetapi aku membuat sepanci spaghetti yang enak. Dapur terbuka ke ruang tamu sehingga dia bisa melihat mereka sementara dia bekerja. Dia merebus pasta, memanaskan sebotol saus tomat dan mengiris sepotong roti. Duke duduk di dekat konter mengamati dengan saksama, ekornya berdebar lembut. Sesekali dia berjalan ke arah Lily dan Ben, meletakkan dagunya di tepi sofa. Ben mengulurkan tangan sekali, menyentuh telinga Duke dengan jari-jari ragu-ragu. Duke tetap diam sempurna kemudian memberikan goyangan persetujuan yang lambat. Pada saat Jack meletakkan piring di atas meja, kabin dipenuhi dengan kenyamanan sederhana dari masakan rumahan. Lily membantu Ben duduk di kursi, membimbing garpu ke tangannya. Mereka makan dengan tenang pada awalnya, tetapi Jack memperhatikan bagaimana postur Ben menjadi rileks setelah beberapa gigitan dan bagaimana mata Lily melembut ketika dia menyadari akan ada cukup makanan untuk mereka berdua. Setelah makan malam, Jack menunjukkan kepada mereka kamar tidur kecil di bagian belakang kabin. Itu memuat tempat tidur ukuran penuh, dibuat dengan rapi dengan selimut buatan tangan yang dijahit neneknya. Kalian berdua bisa tidur di sini, katanya. Aku akan tidur di sofa. Alis Lily berkerut. Tapi itu tempat tidurmu. Dia tersenyum tipis. Tempat tidur untuk anak-anak. Malam ini, Marinir baik-baik saja di sofa. Dia ragu-ragu sebelum meletakkan Ben di atas kasur. Anak laki-laki itu meringkuk ke bantal tanpa protes, jelas kelelahan. Duke berbaring di kaki tempat tidur tanpa disuruh. Tubuhnya membentuk penghalang yang tenang antara anak-anak dan pintu. Jack mengambil selimut tambahan untuk dirinya sendiri dan kembali ke ruang tamu. Dia membentangkannya di sofa, mematikan lampu atas dan duduk dalam cahaya redup dari lampu beranda di luar. Pikirannya memutar fakta-fakta, 2 anak tanpa orang tua dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, ketakutan akan dipisahkan. Tidak ada rencana, tidak ada hak hukum untuk menjaga mereka, tetapi juga tidak mungkin dia bisa mengirim mereka kembali ke siklus itu. Malam ini, dari ujung lorong terdengar suara samar, Lily menyenandungkan sesuatu yang lembut, mungkin sebuah lagu pengantar tidur. Jack bersandar, mata terpejam, melodi itu membangkitkan kenangan tentang Anna, tentang malam-malam ketika mereka berbicara tentang memiliki anak sebelum perang telah mencuri terlalu banyak darinya. Rasa sakit di dadanya tajam, tetapi begitu juga dengan rasa tujuan yang tenang yang mulai berakar. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi malam ini, di bawah atap ini, mereka akan aman. Cahaya pagi tumpah dengan lembut melalui tirai tipis kabin, membawa serta suara dengungan jangkrik dan aroma pinus dari hutan di sekitarnya. Jack tidur ringan, setengah mendengarkan suara apapun dari kamar tidur belakang. Tetapi setiap kali dia bergerak selama malam itu dia mendengar desiran gerakan samar. Lily beranjak dari tempat tidur untuk memeriksa adiknya. Dia melakukannya dengan tenang, hati-hati, tidak pernah membangunkannya. Tetapi Jack telah memperhatikan bagaimana kaki telanjangnya berjalan melintasi lantai kayu dan gumaman rendah suaranya saat dia meyakinkan Ben dalam tidurnya. Ketika Jack melangkah ke dapur pagi itu, Lily sudah bangun, bertengger di kursi di samping meja, rambutnya yang pirang kusut karena tidur. Dia menyendokkan sereal ke mulut Ben dengan kesabaran yang hanya pernah dilihat Jack pada para medis lapangan yang merawat yang terluka. Ben, masih grogi, mengenakan salah satu kaos lama Jack yang tergantung hampir sampai lututnya. Duke berbaring di dekatnya, kepalanya bertumpu pada cakarnya, tetapi matanya melacak gerakan setiap sendok, ekornya berdebar malas ketika Ben menggigit. Kamu sering bangun tadi malam, kata Jack lembut sambil menuangkan kopi ke dalam cangkir yang terkelupas. Lily meliriknya tetapi tidak berhenti memberi makan Ben. Aku hanya perlu memastikan dia baik-baik saja. Dia tidak suka kegelapan. Kadang-kadang dia bangun ketakutan. Jack menyesap kopi perlahan, pikirannya melayang kembali ke tenda berdebu di luar negeri di mana rekrutan berwajah segar akan duduk tegak di malam hari. Mata mereka lebar, telinga berdenging karena tembakan dari jarak jauh yang sebenarnya tidak ada. Dialah yang duduk bersama mereka untuk mengingatkan mereka bahwa mereka aman, atau seaman mungkin di zona perang. Tatapan menghantui yang sama yang pernah dia lihat pada pemuda-pemuda itu sekarang dia lihat di mata Lily yang dijaga. Setelah sarapan,
Jack melangkah keluar untuk membelah beberapa batang kayu untuk tumpukan kayu bakar. Dia tidak mengharapkan tamu, tetapi sebuah mobil yang masuk ke jalan masuk kerikil menarik perhatiannya. Itu adalah sedan biru tua dengan plat nomor kabupaten, jenis yang digunakan oleh layanan sosial. Perutnya menegang. Seorang wanita keluar, menutup pintu dengan hati-hati. Dia berusia akhir 30-an, tinggi dan ramping, mengenakan blus biru tua dan celana kaki. Rambutnya yang coklat tua diikat dengan rapi dan dia membawa tas kulit hitam terselip di bawah satu lengan. Dia mendekat dengan senyum profesional yang tidak sepenuhnya mencapai matanya. "Tuan Miller," tanyanya. "Itu aku," jawab Jack, meletakkan kapak itu. "Aku Karen Hall, dari Dinas Perlindungan Anak Kabupaten Gallatin," katanya, sambil mengulurkan tangan. Jabat tangannya tegas tetapi tidak hangat, jenis cengkeraman yang berbicara tentang bertahun-tahun dalam pekerjaan di mana batasan penting. "Aku menerima laporan bahwa 2 anak mungkin tinggal di sini bersamamu." Jack merasakan Duke bergeser di sisinya, telinga anjing itu tegak ke depan. "Mereka ada di dalam," katanya. "Mengapa kamu tidak masuk?" Di dalam, Lily segera tegang melihat orang asing itu. Dia menarik Ben lebih dekat, tangannya bertumpu melindungi punggung kecilnya. Karen berlutut agar sejajar dengan matanya, suaranya diukur dengan hati-hati. "Hai Lily, hai Ben, aku hanya ingin berbicara dengan kalian berdua." Mata biru Lily melesat ke Jack sebelum menjawab, "Kami baik-baik saja di sini." Karen mengangguk kecil tetapi pandangannya kembali ke Jack. "Tuan Miller, anak-anak ini telah berada di sistem kami. Penempatan mereka dilaporkan terganggu 2 hari lalu. Aku perlu tahu bagaimana mereka bisa berada di sini." Jack menjelaskan secara singkat bagaimana dia menemukan mereka di belakang restoran, bagaimana Lily membawa Ben dalam panas. Dia menjaga suaranya tetap tenang tetapi menghilangkan bagian tentang permohonannya untuk menjaga mereka tetap bersama. Dia belum yakin seberapa besar dia bisa mempercayai wanita ini. Karen mendengarkan tanpa menyela tetapi matanya sedikit menyipit karena berpikir. Lily dan Ben telah melalui beberapa rumah asuh dalam waktu singkat. Itu tidak ideal, tetapi kebijakannya adalah untuk menemukan penempatan yang stabil sesegera mungkin. Dia ragu-ragu. Itu mungkin berarti memisahkan mereka jika itu demi kepentingan terbaik mereka. "Tidak," kata Lily tajam, suara kecilnya memotong ruangan. "Aku sudah memberitahumu aku tidak akan meninggalkan Ben." Karen menghela napas, melirik Jack. Dia mengatakan ini sebelumnya, gumamnya hampir pada dirinya sendiri. Kemudian, lebih tegas, "Aku tidak di sini untuk membuat keputusan hari ini. Aku di sini untuk memeriksa kesejahteraan mereka." Jack menyilangkan tangannya, suaranya datar, tetapi membawa beban yang membuat Karen menatapnya langsung. "Mereka aman di sini. Mereka sudah sarapan, mereka sudah tidur di tempat tidur dan mereka punya seseorang yang menjaga mereka. Itu lebih stabil daripada yang mereka miliki dalam beberapa minggu." Mata Karen sedikit melembut, "Aku bisa melihat itu. Tetapi, Tuan Miller, kamu mengerti, ada prosedur. Aku perlu mengajukan laporanku dan akan ada tindak lanjut. Jika kamu ingin dipertimbangkan sebagai penempatan, ada dokumen, pemeriksaan latar belakang. Apapun yang diperlukan," kata Jack tanpa ragu-ragu. Karen mempelajarinya sejenak, mungkin merasakan tekad di balik nada tenangnya. "Baiklah, aku akan mencatat bahwa mereka saat ini aman dan bersama. Aku juga akan mencatat kesediaanmu untuk memberikan perawatan." Dia menegakkan tubuh, menyelipkan tasnya di bawah lengannya. "Aku akan segera menghubungi kamu." Ketika dia pergi, Duke mengikutinya ke beranda, mengawasi sampai mobilnya menghilang di jalan. Jack berbalik untuk melihat Lily berdiri di ambang pintu. Ben mencengkeram kakinya. "Apakah dia akan membawa kami pergi?" tanya Lily pelan. "Tidak jika aku bisa mencegahnya," kata Jack, dan dia bersungguh-sungguh. Malam itu setelah makan malam dia memperhatikan Lily sekali lagi bangkit dari tempat tidur untuk memeriksa Ben. Jack berbaring di sofa, mendengarkan derit lembut papan lantai. Kali ini dia bangun dan bersandar di ambang pintu. "Kamu tahu," katanya lembut, "kamu tidak perlu terjaga sepanjang malam untuk memastikan dia aman. Itu pekerjaanku sekarang." Mata Lily dibayangi dalam cahaya redup. "Jika aku tidak memeriksa, hal-hal buruk akan terjadi." "Itu selalu terjadi." Jack merasakan berat kata-katanya. Dia memikirkan tentara yang pernah dia kenal yang tidur dengan satu mata terbuka, tidak pernah mempercayai kegelapan. Dia tahu bekas luka itu tidak mudah pudar. "Mungkin," katanya lembut,
Tetapi di sini kamu bisa beristirahat, Duke dan aku akan berjaga. Untuk waktu yang lama, dia mempelajarinya seolah mengukur kebenaran dalam kata-katanya. Akhirnya, dia mengangguk, menyelinap kembali ke tempat tidur di samping Ben. Duke berbaring di lantai dekat pintu. Kehadirannya, janji diam. Jack kembali ke sofa menatap langit-langit. Dia tahu saat itu, dengan kepastian mutlak, bahwa mengirim anak-anak ini kembali ke sistem bukanlah pilihan, bukan untuknya, bukan untuk mereka. 2 hari kemudian, ketukan di pintu kabin datang, tepat ketika Jack sedang menyelesaikan memperbaiki engsel yang longgar di beranda belakang. Suara itu tajam dan disengaja, jenis yang bukan milik tetangga atau pengemudi pengiriman. Duke langsung berdiri, telinganya tegak, ekornya kaku, geraman rendah terbentuk di tenggorokannya. Jack menyekat tangannya di celana jeansnya dan membuka pintu untuk menemukan Karen Hall berdiri di sana lagi, blus biru tua dan celana krem yang sama seperti sebelumnya, rambutnya yang gelap ditarik ke belakang dengan rapi. Meskipun hari ini kilau keringat samar menempel di pelipisnya dari panas musim panas. Tapi dia tidak sendirian. Di sampingnya berdiri seorang pria yang belum pernah dilihat Jack sebelumnya, tetapi sesuatu di bahunya dan mata birunya yang dingin memberitahu Jack bahwa ini bukan pengunjung biasa. Dia berusia pertengahan 40-an, tinggi tetapi lebih ramping dari Jack, dengan rambut pirang pendek yang mulai menipis di pelipisnya. Rahangnya tajam, tulang pipinya menonjol dan janggut kemerahan di dagunya memberinya tampilan yang sedikit berantakan. Sebuah bekas luka samar di sepanjang pangkal hidungnya menunjukkan patah tulang yang telah sembuh dengan buruk. Dia mengenakan kemeja berkancing lengan pendek, 2 kancing atas terbuka dan lengan bawahnya kecoklatan dan diikat dengan otot. Ada intensitas dalam tatapannya yang terasa lebih konfrontatif daripada rasa ingin tahu. Tuan Miller, Karen memulai, suaranya datar, tetapi dengan ketegangan di bawahnya. Ini Ray Patterson. Dia adalah paman Lily dan Ben dari pihak ibu. Nama itu menghantam udara seperti batu yang jatuh di air yang tenang. Di dalam, Jack mendengar gerakan, langkah kaki Lily yang tergesa-gesa dan suara kursi yang bergesekan dengan lantai. Mata Roy melesat melewati Jack ke dalam kabin. Aku datang untuk melihat keponakanku. Jack melangkah sedikit ke ambang pintu, menghalangi pandangan ke dalam. Maksudmu Ben? Bibir Roy menekan menjadi garis tipis. Benar, dia adalah darah keluarga. Dari belakang Jack, Lily muncul memeluk Ben erat-erat di sisinya. Saat dia melihat Ray, seluruh tubuhnya menjadi kaku, tangan kecilnya mencengkeram kemeja adiknya sampai buku-buku jarinya memutih. Dia tidak berbicara, tidak bergerak maju. Dia hanya menarik Ben lebih dekat dan menjatuhkan pandangannya ke lantai. Rambutnya yang pirang jatuh seperti tirai di antara mereka. Duke bergerak kemudian, berjalan ke sisi Jack dan memposisikan dirinya sedikit di depan. Tubuhnya rendah, geraman dalam di dadanya bergetar di udara. Mata Roy menyipit ke arah anjing itu. Panggil dia. Dia baik-baik saja, kata Jack dengan nada datar. Dia membaca orang. Karen masuk dengan cepat. Mari kita tetap beradab. Tuan Patterson telah mengajukan dokumen ke kabupaten yang meminta hak asuh atas Ben. Mengingat usianya, Dewan Penempatan menganggapnya lebih mudah untuk ditransisikan. Situasi Lily lebih kompleks. Mata Jack menoleh ke Karen. Kamu berbicara tentang memisahkan mereka. Karen menatapnya dengan mantap. Aku menyatakan realitas bagaimana kasus-kasus ini ditinjau. Ben berusia 2 tahun. Lily berusia 8 tahun dan memiliki tantangan penyesuaian yang terdokumentasi dari beberapa penempatan. Dewan memprioritaskan apa yang mereka lihat sebagai kesempatan terbaik untuk penempatan jangka panjang yang stabil untuk setiap anak secara individu. Tidak, suara Lily memotong udara, tajam, gemetar tetapi jelas. Dia memeluk Ben lebih erat. Kamu tidak bisa mengambilnya. Aku sudah memberitahu Mama aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya. Ekspresi Roy mengeras. Lily, aku pamanmu. Aku punya hak untuk keponakanku. Aku bisa memberinya rumah yang baik. Jack menangkap sedikit sentakan dari Lily, begitu kecil sehingga kebanyakan orang akan melewatkannya. Matanya tetap terpaku di lantai. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepadanya dan Jack memperhatikan. Tidak sekalipun dia menatap Roy di mata. Itulah semua konfirmasi yang dia butuhkan bahwa ada sesuatu yang salah. Nada profesional Karen kembali, meskipun matanya beralih di antara orang dewasa seolah-olah dia siap untuk turun tangan. Tuan Miller, petisi Tuan Patterson sedang diproses. Hari ini hanya kunjungan awal untuk mengkonfirmasi kesejahteraan Ben dan memverifikasi kondisi hidup saat ini.
Jack menyingkir hanya cukup jauh untuk membiarkan Karen masuk. Baiklah, Karen bisa masuk. Roy tetap di beranda. Rahang Roy mengepal. Aku punya hak. Kamu memiliki petisi yang tertunda, Jack memotongnya, suaranya dipenuhi baja. Itu tidak sama. Sesaat sepertinya Roy mungkin berdebat, tetapi Karen mengangkat tangan ke arahnya. Roy, lebih baik jika kita mengikuti prosesnya. Dengan enggan, Roy melangkah mundur, tetapi matanya tetap terpaku pada sosok kecil Ben dalam pelukan Lily. Di dalam, Karen berlutut di depan anak-anak. Dia mengajukan pertanyaan lembut tentang bagaimana mereka makan, tidur dan apakah mereka merasa aman. Lily menjawab dengan tenang, kata-katanya diukur, melirik ke arah pintu setiap kali bayangan Roy bergeser terhadap sinar matahari di luar. Ketika Karen menyelesaikan inspeksinya, dia berdiri dan menghadap Jack. Aku akan mengajukan laporanku. Untuk saat ini, kedua anak tetap di sini menunggu peninjauan lebih lanjut. Jack mengangguk sekali, tetapi pandangannya sudah tertuju pada Roy melalui pintu yang terbuka. Kamu tidak diterima di sini kecuali melalui saluran yang tepat. Mulut Roy melengkung menjadi senyum yang tidak mencapai matanya. Kita lihat saja nanti. Kemudian dia berbalik dan berjalan ke mobilnya, kerikil berderit di bawah sepatunya. Karen mengikuti, berhenti di pintu. Tuan Miller, aku tahu kamu berusaha melindungi mereka, tetapi ini akan menjadi lebih rumit sebelum menjadi lebih sederhana. Bersiaplah. Ketika mobil itu pergi, Lily mengembuskan napas yang telah ditahannya. Ben, merasakan ketegangan, menyembunyikan wajahnya di bahunya. Duke bergerak lebih dekat, meletakkan kepalanya dengan ringan di kaki Lily, seolah meyakinkannya bahwa dia tidak sendirian. Jack berjongkok di depannya. Dia tidak akan mengambil salah satu dari kalian, tidak selama aku di sini. Lily tidak menjawab, tetapi untuk pertama kalinya sejak Ray muncul, matanya terangkat untuk bertemu dengan matanya. Ada rasa takut di sana, ya, tetapi juga secercah kepercayaan. Sore hari, lampu miring melalui jendela kabin, mengecat lantai kayu dengan garis-garis kuning panjang. Di luar, jangkrik berdengung tanpa henti dalam panas, suara yang dulunya mungkin menenangkan Jack tetapi sekarang hanya berfungsi untuk mengingatkannya betapa dunia dapat terus berputar sementara bahaya mengintai dengan tenang di dekatnya. Duke berbaring di ambang kamar tidur kecil tempat Lily dan Ben beristirahat, tubuhnya meringkuk namun waspada, telinganya bergerak-gerak mendengar suara sekecil apapun. Mata gelapnya yang cerdas tetap tertuju pada pintu seolah-olah dia mengerti bahwa posnya tidak boleh ditinggalkan. Jack duduk di meja dapur kecil, secangkir kopi yang sudah dingin di tangannya, sementara Lily berdiri di dekatnya. Dia memiliki ketenangan yang lelah itu lagi, jenis ketenangan yang lahir bukan dari rasa malu tetapi dari menimbang seberapa besar dia berani percaya. Dia mengenakan salah satu kaos lama Jack, kelimnya hampir sampai lututnya, rambutnya masih kusut karena tidur. Dia bisa melihat bayangan samar di bawah matanya karena terlalu banyak malam yang gelisah. Dia menjaga suaranya tetap rendah. Lily, aku perlu kamu memberitahuku apa yang terjadi sebelum kamu datang ke sini bersama Roy. Jari-jari kecilnya mengencang di tepi meja. Sesaat dia tidak berbicara. Kemudian suaranya muncul serak, hampir berbisik. Suatu kali itu panas, sangat panas. Aku dan Ben, kami berada di garasi. Dia sudah minum, udaranya berbau seperti cat lama dan sesuatu yang buruk. Dia meninggalkan kami di sana selama berjam-jam. Ben menangis, tapi dia bilang kami harus diam, katanya dia akan kembali setelah menghabiskan birnya. Aku pikir Ben mungkin berhenti bernapas. Jack merasakan beban berat di dadanya, jenis yang datang sebelum amarah. Apakah dia pernah menyakiti kamu atau Ben? Dia menggelengkan kepalanya perlahan, bukan seperti memukul, tapi suatu kali dia bilang padaku dia kenal seseorang yang akan memberinya uang untuk Ben. Dia tertawa seperti itu lelucon, tapi itu tidak terdengar seperti lelucon. Tangan Jack mengepal erat pada muk hingga buku-buku jarinya memutih. Dia pernah mendengar pria mengatakan hal serupa di luar negeri tentang perlengkapan, tapi tidak pernah tentang anak-anak. Itu adalah jenis hal yang merayap di bawah kulitmu dan tetap di sana. Dia mencondongkan tubuh ke depan, menangkap pandangannya. Kamu melakukan hal yang benar dengan memberitahuku, tapi jika kita memberitahu Nona Hall, dia akan membutuhkan bukti, gambar, saksi, sesuatu. Bibir Lily bergetar. Dia akan mengambil Ben jika kamu tidak menghentikannya. Suara Jack tenang tapi bagian dalamnya terbakar. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kemudian malam itu, Karen Hall tiba tanpa diduga,
mobilnya mengepulkan debu saat berhenti di jalan masuk berkerikil. Dia keluar dengan blazer linen ringan di atas blus biru pucat, rambut hitamnya sekarang tergerai, menyentuh bahunya. Panasnya musim panas telah membawa kelembutan pada sikapnya yang biasanya tegas, meskipun mata coklatnya masih membawa keteguhan yang tak tergoyahkan dari seseorang yang terbiasa menyampaikan kebenaran yang sulit. "Aku pikir kamu harus tahu," katanya saat Jack membuka pintu. Ray telah menyerahkan pernyataan tambahan kepada Dewan. Dia mendorong untuk keputusan yang lebih cepat. Jack memberi isyarat agar dia masuk, meskipun dia memperhatikan Duke tidak bergerak dari pintu kamar tidur. "Karen, aku perlu memberitahumu sesuatu." Dia menyampaikan cerita Lily secara detail, menjaga suaranya tetap tenang tetapi tidak meninggalkan apapun. Garasi, panas, pembicaraan tentang menjual band. Karen mendengarkan tanpa menyela, jari-jarinya bersiap di buku catatan kecil yang dibawanya. Ketika dia selesai, dia menghela napas. "Jack, jika aku memasukkan ini ke dalam laporan tanpa dukungan, itu akan diperlakukan sebagai desas-desus. Kamu tahu bagaimana hal-hal ini bekerja. Dewan akan membutuhkan bukti nyata." Rahang Jack menegang. "Jadi kita menunggu sampai dia melakukan sesuatu yang lebih buruk." Nada suaranya melembut. "Aku tidak mengatakan itu benar, aku mengatakan itu hukum." Dari kamar tidur, suara kecil Ben melayang keluar, memanggil Lily. Dia pergi kepadanya dan Duke bergeser untuk memberi ruang baginya, tetapi tetap berada di pintu. Pemandangan itu membuat Karen berhenti. "Anjing itu belum bergerak sejak aku masuk." Dia tahu. Jack berkata sederhana, dia dilatih untuk melindungi. Karen ragu-ragu sebelum berbicara lagi. Jika Duke bereaksi seperti itu terhadap Roy, itu mungkin membantu meyakinkan Dewan bahwa dia menangkap sesuatu. Tapi sekali lagi, itu tidak cukup. Jack mengusap wajahnya. "Kalau begitu aku akan menemukan buktinya." Ketika Karen pergi, kabin menjadi sunyi lagi, kecuali suara dengungan kulkas. Jack duduk di sofa menatap langit-langit. Dia berpikir tentang waktunya di dinas, tentang malam-malam di barak darurat tempat dia berbaring terjaga mendengarkan suara sekecil apapun yang bisa berarti bahaya. Dia menyadari ini tidak berbeda, hanya saja sekarang misinya bukan untuk unitnya, melainkan untuk dua anak yang tidak punya siapa-siapa. Dia menoleh ke Duke, yang mengangkat kepalanya sedikit untuk menatap mata Jack. Pesan yang tak terucapkan itu jelas, kita pertahankan garis di sini. Panas malam masih menempel di kabin seperti tamu keras kepala yang menolak untuk pergi. Di luar, udaranya berbau samar rumput kering dan pinus, jenis aroma musim panas yang biasanya berarti kebebasan, tapi malam ini terasa berat. Jack duduk di kursi berlengan yang usang, yang dengan sandaran tangan berjumbai dan pemandangan langsung ke dapur kecil. Duke berbaring telentang di dekatnya, bulunya yang hitam dan coklat berkilauan di bawah lampu langit-langit yang redup, satu telinga tertekuk ke arah dentingan piring. Lily berada di wastafel berdiri di atas bangku kayu kecil yang Jack tarik dari gudang beberapa minggu lalu. Dia tinggi untuk usia 8 tahun tetapi masih terlalu pendek untuk mencapai meja dengan nyaman. Rambut pirangnya diikat ke belakang dengan pita biru yang berjumbai, yang sama yang dia kenakan saat pertama kali melihatnya di belakang restoran. Bahunya, sempit dan bertulang, bergerak dalam lingkaran yang lambat dan disengaja saat dia menggosok setiap piring jauh lebih lama dari yang diperlukan. "Lily," Jack memanggil dengan lembut. "Sudah larut. Kamu sudah melakukan itu selama 20 menit. Piring-piring itu sudah cukup bersih untuk dimakan 2 kali." Dia tidak berbalik. "Aku hampir selesai." Dia bangkit dan bersandar di kusen pintu, tangan disilangkan. "Kamu sudah selesai. Ayo, waktunya istirahat." Tetap saja, dia terus menggosok buku-buku jarinya hingga memutih di sekitar spons. "Aku janji," katanya akhirnya, suaranya sangat pelan sehingga dia hampir tidak mendengarnya di atas tetesan samar keran. "Janji apa?" Dia menoleh cukup baginya untuk melihat profilnya, cara rahangnya bergetar, meskipun matanya tetap tertuju pada piring. "Aku bilang aku akan mencuci piring jika kamu mengizinkan kami tinggal. Aku harus menepati janjiku." Jack merasakan kata-kata itu mendarat seperti batu di dadanya. Dia melangkah lebih dekat. "Lily, kamu tidak perlu mencuci piring untuk tinggal di sini. Kamu tidak perlu mendapatkan tempat tidur atau makanan. Bukan begitu cara kerjanya." Dia meletakkan piring dengan hati-hati, seolah-olah piring itu bisa pecah jika dia bernapas terlalu keras. Begitulah cara kerjanya selama ini. Sebelum dia bergumam, "Tidak ada yang menjagamu kecuali kamu melakukan sesuatu yang layak untuk dijaga." Jack berjongkok sehingga mereka sejajar.
Dia melihat bintik-bintik samar di hidungnya, bekas luka kecil di dekat alisnya, jenis bekas yang ditinggalkan kehidupan tanpa meminta izin. "Dengarkan aku," katanya lembut. "Kamu tidak perlu membuktikan nilaimu di sini, kamu layak untuk dijaga hanya karena kamu adalah kamu. Kamu dan Ben berdua." Dia mencari wajahnya untuk waktu yang lama, seolah-olah dia ingin mempercayainya tetapi tidak yakin itu aman. "Lalu mengapa semua orang menyuruhku bekerja?" Dia tidak punya jawaban yang bagus untuk itu. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya karena mereka salah dan aku bukan mereka. Di belakangnya, Duke bangkit dan menepuk-nepuk dapur, menekan kepalanya dengan lembut ke pinggul Lily. Gerakan itu menarik senyum kecil darinya, yang pertama malam itu. Dia mengulurkan tangan untuk menggaruk di belakang telinganya. "Dia menyukaiku," katanya pelan. "Dia mempercayaimu," Jack mengoreksi. "Dan itu berarti sesuatu." Malam itu, setelah Lily dan Ben pergi tidur, Jack duduk di meja lagi, menatap wastafel kosong. Dia memikirkan kata-katanya, tentang seberapa dalam gagasan itu telah ditanamkan dalam dirinya bahwa cinta harus diperoleh seperti upah. Dia ingat ayahnya sendiri, seorang pria yang tidak banyak bicara tetapi memiliki aturan yang tak tergoyahkan, dan bagaimana Jack pernah percaya bahwa rasa hormat hanya datang setelah membuktikan diri layak. Dia membawa keyakinan itu ke Marinir, di mana segalanya bersifat transaksional, upaya untuk persetujuan, kepatuhan untuk kepercayaan. Di suatu tempat di sepanjang jalan, itu juga meresap ke dalam kehidupan pribadinya. Mungkin itulah sebabnya dia mengusir istrinya tanpa menyadarinya pada saat itu. Keesokan harinya dia memutuskan untuk melakukan perhentian yang tidak direncanakan dalam perjalanan pulang dari panggilan servis. Dia berhenti di toko umum kecil di kota, yang dijalankan oleh seorang pria bertubuh lebar bernama Ed Wallis. Ed berusia akhir 50-an, dengan garis senyum yang dalam dan kulit terbakar matahari permanen di kepalanya yang botak. Dia telah menjadi teman bagi Jack dengan cara yang tenang dan praktis yang hanya diketahui oleh pria kota kecil, tidak pernah mengorek-ngorek, tetapi selalu siap dengan alat atau secangkir kopi. "Panas hari ini," kata Ed saat Jack melangkah masuk, Duke mengikuti di belakang. "Ya," jawab Jack, mencari sesuatu untuk anak-anak. Alis Ed terangkat. "Maksudmu 2 orang yang kamu jaga? Berita menyebar?" Jack setengah tersenyum. "Kira begitu. Aku ingin memberi Lily sesuatu yang menjadi miliknya, bukan barang bekas, bukan pinjaman." Mereka berjalan ke belakang tempat Ed menyimpan rak kecil berisi mainan dan perlengkapan seni. Jack memilih sekotak cat air dan buku sketsa. Dia perlu tahu dia bisa melakukan sesuatu untuk bersenang-senang, tidak perlu pembayaran. Ed mengangguk perlahan. Itu hal yang baik untuk diajarkan. Ketika Jack memberi Lily hadiah itu sore itu, dia berkedip padanya seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa. "Ini bukan hari ulang tahunku," katanya hati-hati. "Tidak harus." Jack memberitahunya, "Ini milikmu, hanya karena..." Dia menelusuri tepi buku sketsa dengan jarinya, "Aku bisa menggambar apa saja, apapun yang kamu inginkan." Sepanjang hari dia duduk bersila di beranda melukis dengan tenang sementara Ben berjalan terhuyung-huyung di dekatnya dengan Duke yang terus mengawasi dengan mudah. "Itu tidak banyak, tapi itu adalah awal," pikir Jack. Mungkin suatu hari kata-kata, "Aku akan mencuci piring," tidak akan berarti apa-apa selain itu, dan bukan tawar-menawar putus asa untuk keselamatan. Pagi hari persidangan tiba dengan lembab dan tegang, matahari musim panas terbit di balik tabir tipis kabut. Jack sudah bangun sejak sebelum fajar, mondar-mandir di dapur dengan sepatu bot kerjanya yang usang, aroma kopi yang diseduh tergantung di udara. Duke duduk di dekat pintu belakang, ekornya berdentum lembut, seolah merasakan kegelisahan pawangnya. Bulu gembala Jerman yang hitam dan coklat berkilauan di poros cahaya pagi. Mata kuningnya, waspada dan mantap. Dia telah bersama Jack melewati malam-malam gurun dan kekacauan medan perang, tapi hari ini berbeda. Hari ini bukan perang, tapi rasanya seperti bisa memutuskan sisa 3 nyawa. Teman Jack dari Marinir, Daniel Harris, telah datang terlambat malam sebelumnya. Daniel berusia 48 tahun, dibangun seperti pria yang masih melakukan push-up sebelum sarapan, dengan rambut coklat yang dipangkas pendek yang baru mulai memutih. Wajahnya memiliki bidang yang tajam dan kerutan yang lapuk dari seseorang yang telah melihat terlalu banyak, tetapi mata hazelnya yang dalam dan dalam membawa kebaikan yang tenang. Daniel telah bekerja di bidang keamanan swasta sejak meninggalkan dinas dan ketika Jack meneleponnya beberapa minggu yang lalu, dia tidak ragu-ragu. "Aku punya sesuatu untukmu," kata Daniel sekarang, menggeser drive USB melintasi meja, diambil dari kamera keamanan di dekat taman trailer itu.
Garis tanggal sesuai dengan apa yang Lily katakan padamu. Jack mencolokkannya ke laptop lamanya, yang dengan sudut yang retak di dekat engselnya. Rekaman buram menunjukkan Roy, wajahnya merah dan berteriak, memberi isyarat dengan liar pada seorang wanita kurus dengan rambut pendek dan gelap, Ibu Lily dan Ben. Audio samar tetapi beberapa kata, dipotong melalui uang asuransi dan tidak peduli tentang anak-anak. Cap waktu hanya 2 bulan sebelum dia meninggal. Bukan itu saja, Daniel menambahkan, menyerahkan pernyataan yang dicetak. Tetangga bersumpah dia melihat Roy meninggalkan Ben yang diikat di kursi mobil di bawah sinar matahari penuh selama hampir 1 jam. CPS dipanggil tetapi Ray berbicara manis kepada mereka, mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Rahang Jack menegang. Dia pernah melihat kelalaian sebelumnya di kamp-kamp pengungsi di kota-kota yang hancur di belahan dunia lain, tetapi melihatnya di sini, terkait dengan anak-anak ini, memutarbalikkan sesuatu yang dalam di dalam dirinya. Ini akan cukup, Daniel mengangkat bahu. Seharusnya, tetapi ruang sidang, mereka adalah medan perang mereka sendiri. Kemudian pagi itu, gedung pengadilan di kursi kaunti kecil berdengung dengan suara rendah dan kertas yang diseret. Karen, pekerja sosial, sudah ada di sana. Tubuhnya yang tinggi dan kurus dibungkus dengan setelan abu-abu muda yang membuatnya terlihat profesional dan sedikit rapuh. Dia memiliki rambut coklat sebahu, bergaris dengan abu-abu dini, dan kebiasaan mendorong kacamatanya setiap kali dia berbicara. Roy tiba berikutnya mengenakan kemeja berkerah yang tidak cukup menyembunyikan memar kekuningan di dekat rahangnya. Rambutnya yang berpasir disisir ke belakang, tetapi matanya, kecil, gelisah, dan pucat, melesat ke sekeliling ruangan seperti hewan yang terpojok. Ketika dia melihat Jack, mulutnya melengkung menjadi sesuatu di antara seringai dan cibiran. Hakim, seorang wanita gemuk berusia 60-an bernama Margaret Ellison, masuk dengan jenis kehadiran tanpa basa-basi yang langsung menenangkan ruangan. Dia mengenakan jubah hitamnya seperti baju besi, rambut peraknya yang pendek membingkai wajah yang diukir oleh dekade keputusan tegas. Saksi pertama adalah tetangga, seorang pria yang lebih tua bernama Bill Charter, kurus dan terbakar matahari, tangannya kapalan dari tahun-tahun kerja pertanian. Dia berbicara dengan jelas, tanpa hiasan, tentang hari dia melihat Ben ditinggalkan di mobil yang gerah. Wajah pria kecil itu semerah bit, kata Bill, menggelengkan kepalanya. Bisa jadi buruk jika aku tidak menelepon. Ketika giliran Lily, perut Jack mengepal. Dia mengenakan gaun biru sederhana. Karen telah membantu memilih rambut pirangnya yang disisir halus. Duke melangkah maju bersamanya, rompi khusus bertuliskan, anjing pendukung pengadilan, diikat di dadanya. Hakim mengizinkannya tanpa ragu-ragu. Suara Lily bergetar pada awalnya, tetapi Duke duduk kokoh di kakinya dan dengan setiap napas mantap dari anjing itu, dia tampak menarik kekuatan. Dia memberitahu pengadilan tentang garasi, tentang panas, tentang malam-malam dia tidur lapar karena Roy telah mengunci lemari es. Dia berbicara tentang bagaimana dia selalu harus memeluk Ben ketika dia menangis karena tidak ada orang lain yang mau, tangan kecilnya memilin di pangkuannya, tetapi tatapannya tidak goyah. Pengacara Roy mencoba menjebaknya, tetapi gadis itu tidak goyah. Ketika ditanya apakah dia yakin tentang apa yang dia lihat, dia berkata sederhana, "Aku ingat karena aku pikir Ben mungkin mati." Ruangan menjadi hening. Pada saat rekaman video Daniel diputar, Roy mulai berkeringat. Gambar-gambar dia berteriak pada ibu anak-anak itu, ditambah dengan kesaksian tetangga, melukiskan gambaran yang memberatkan. Hakim Ellison mencondongkan tubuh ke depan dengan menyatukan jari-jarinya. "Aku sudah melihat cukup," katanya akhirnya, "Tuan Ray Miller, Anda dengan ini ditolak hak asuh atas kedua anak. Hak asuh akan segera dialihkan kepada Tuan Jacob Miller, sambil menunggu penyelesaian prosedur adopsi akhir." Napas Jack keluar dengan tergesa-gesa. Dia tidak menyadari dia telah menahan. Lily berbalik di kursinya, matanya lebar mencari wajahnya. Dia mengangguk sekali dengan tegas, "Itu sudah selesai." Di luar, udara terasa lebih ringan. Daniel menepuk bahu Jack. "Sudah kubilang. Medan perang yang berbeda, tetapi kamu masih menang." Lily berlutut untuk memeluk Duke, menyembunyikan wajahnya di bulunya. "Kami bisa tinggal bersamamu?" dia bertanya pada Jack. "Ya," kata Jack dengan suara tercekat, "selamanya?" Panasnya akhir musim panas menyelimuti kota kecil itu seperti selimut hangat, aroma rumput yang dipotong terbawa dari halaman. Jack berdiri di dapurnya, lengan baju digulung, menyaksikan sinar matahari mengalir melalui jendela yang baru dibersihkan. Meja-meja berkilauan di tempat dia mengamplas dan memperbarui mereka, dan wastafel baru duduk di tempat yang lama, yang bernoda karat.
Itu tidak banyak menurut standar orang lain, tetapi baginya itu adalah jantung dari sesuatu yang baru, sesuatu yang layak untuk dilindungi. Lily duduk di meja, rambut pirangnya diikat ke belakang dengan kuncir kuda yang longgar, setitik tepung di pipinya. Dia mengenakan gaun musim panas kuning yang dihiasi dengan bunga-bunga putih kecil, ujungnya menyentuh lututnya. Bahunya lebih rileks sekarang, gerakannya kurang waspada, meskipun sesekali dia masih melirik ke arah pintu seolah mengharapkan pintu itu terbuka untuk masalah. Namun hari ini, tidak ada ketegangan di tubuh kecilnya, hanya fokus pada tugas di tangan saat dia menakar gula ke dalam mangkuk pencampur. Di seberang ruangan, Ben, sekarang lebih kokoh dan lebih energik daripada hari pertama Jack melihatnya, berbaring meringkuk di sofa bersama Duke. Tubuh gembala Jerman berusia 5 tahun itu terbaring melindungi di sepanjang bantal, kepalanya bersandar di pangkuan Ben. Bulunya yang tebal hitam dan coklat bersinar dalam cahaya dan napasnya yang mantap tampak menenangkan bocah itu menjadi tidur siang yang damai. Duke kadang-kadang menjentikan telinganya tetapi tidak bergerak, waspada, bahkan saat istirahat. Jack pindah ke meja, menyerahkan sendok kayu kepada Lily. "Giliranmu mengaduk," katanya. Dia menyeringai, seringai yang sebenarnya, cerah dan tidak dijaga, dan mulai mencampur. "Bolehkah aku menambahkan keripik coklat?" dia bertanya. "Lebih dari boleh," jawab Jack, bersandar di meja. Dia mempelajarinya sejenak, mengingat pertama kali dia melihatnya. Wajah yang berlumuran tanah, suara gemetar yang menawarkan untuk mencuci piring sebagai ganti rumah. Ingatan itu masih membuat dadanya sesak. Surat-surat adopsi telah diselesaikan seminggu sebelumnya. Karen telah mampir dengan dokumen-dokumen itu dalam folder yang rapi, sikap profesionalnya melembut menjadi senyum tulus ketika dia menempatkannya di tangan Jack. "Mereka milikmu," katanya sederhana, "dan aku pikir kamu sudah menjadi milik mereka untuk sementara waktu sekarang." Pada hari-hari berikutnya, Jack telah melemparkan dirinya ke dalam memperbaiki rumah, bukan karena itu perlu untuk mengesankan siapapun, tetapi karena itu perlu terasa seperti rumah. Dia menambal papan lantai yang berderit, mengecat kamar tidur dengan warna-warna yang Lily pilih, biru lembut untuknya, hijau pucat untuk Ben dan mengganti lampu dapur lama yang berkedip-kedip dengan lampu liontin yang hangat. Sore itu, setelah kue-kue itu berada di oven, Jack dan Lily duduk di beranda belakang. Udara berdengung dengan jangkrik dan suara mesin pemotong rumput tetangga yang jauh terbawa angin. Lily mengayunkan kakinya dengan santai menyaksikan seekor kupu-kupu melayang di atas halaman. "Apakah kita harus menyebutnya adopsi?" dia bertanya tiba-tiba. Jack menoleh padanya. "Apa yang ingin kamu sebut?" Dia berpikir sejenak, wajahnya termenung dalam cahaya keemasan. "Hanya keluarga," katanya akhirnya. "Itu saja yang aku inginkan. Aku, Ben, kamu, dan Duke." Jack merasakan sengatan air mata, tetapi dia tersenyum sebagai gantinya. "Keluarga." Memang. Kemudian, ketika kue-kue itu telah dingin, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Ben duduk bersila di karpet, dengan senang hati mengunyah sepotong kue, sementara Duke melayang dekat, ekornya bergoyang. Lily meletakkan sepiring di depan anjing itu, yang mengambil suguhan dengan hati-hati, sebelum berbaring kembali di kaki Ben. Jack bersandar di ambang pintu menatap mereka, bocah lelaki yang telah belajar tertawa dalam tidurnya, gadis yang telah belajar tersenyum tanpa berkedip, dan anjing yang telah menjaga mereka setiap langkah. Mereka tidak terikat oleh darah, tetapi oleh sesuatu yang lebih kuat, pilihan, kepercayaan, dan janji diam-diam bahwa tidak seorang pun akan ditinggalkan lagi. Malam musim panas itu, saat jangkrik bernyanyi dan aroma kue memenuhi rumah kayu kecil itu, sebuah babak baru telah dimulai, bukan di halaman dokumen resmi manapun, tetapi di jantung sebuah rumah tempat cinta telah berakar. Terkadang keajaiban Tuhan tidak datang dengan trompet atau kilat dari langit. Terkadang mereka datang dengan tenang, di sore musim panas yang gerah, dalam bentuk seorang veteran yang lelah, seorang gembala Jerman yang setia dan dua anak yang hanya ingin tetap bersama. Jack tidak hanya menemukan Lily dan Ben hari itu. Tuhan menempatkan mereka di jalannya sehingga mereka bisa menjadi keluarga. Dan mungkin di suatu tempat dalam hidupmu sekarang ada momen yang menunggu untuk menjadi keajaiban seseorang, jika kamu hanya berhenti cukup lama untuk melihatnya. Jika kisah ini menyentuh hatimu, bagikanlah, agar orang lain juga dapat menemukan harapan. Tinggalkan pemikiranmu di komentar dan berlangganan untuk lebih banyak kisah tentang cinta, keberanian, dan penebusan. Semoga Tuhan memberkati dan menjagamu hari ini dan